Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Genap siswa pilihan, semua siswa pilihan toh? Ya. Semua siswa pilihan. Jadi kamu termasuk orang-orang atau anak yang dipilih. Berarti siswa terpilih dengan otomatis siswa yang berpotensi. Berarti kamu dianggap punya kelebihan dibanding siswa yang lain. Maka dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, kamu anak yang terpilih. Yang kedua kalinya kamu duduk manis diberi snack, yang lain snacknya modal. Kamu modalnya modal apa? Modal mendengarkan. Yang lain modal uang, kamu dikasih snack tanpa modal, hanya cukup modal mendengarkan. Maka itu perlu kita yang pertama bersyukur. Lantaran kenlong 5.000 Bu. Satu hari berapa? 1.000 sangu. Nah, hari ini mungkin kamu nggak mengeluarkan sangu, ya bisa ditabung untuk persiapan ziarah untuk kelas 7. Sangu tetap minta, paling bapak biungnya nang sekolah dikumpulkan ditabung. Nah, itu sebagai ucapan syukur kamu yang terpilih. Nah, untuk itu dalam hal ini karena kamu siswa yang terpilih sudah mendapatkan beberapa materi, dan materi yang akan kami sajikan atau sampaikan tentang kepemimpinan. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Leadership atau kepemimpinan. Karena apa? Karena semua itu adalah pemimpin. Pemimpin. Tidak ada yang bukan pemimpin, semua pemimpin. Kalau di rumah pemimpinnya siapa? Bapak E. Kalau di lingkungan pemimpinnya siapa? RT. Rukun tangga. Atau anak singarani RT kasa terus. Tanggane uli BLT, anak sing ora uli ngone ngomehi haring RT-ne. Lho iya. Kerigan jumlahnya seminggu warganya dijadwal pitu-pitu, misalkan 10-10. Wong 10 dina Senin, 10 Selasa. Wong siji kedumane sedina. RT-ne jumlahe ya Senin, Selasa, Rebo nganti Minggu mangkat terus. Ora mangkat pisan, domong RT-ne kerigan ora mangkat. Nah, kamu di kelas pemimpinnya siapa? Ketua kelas. Nah, kalau kamu diri sendiri, dewek kan, pimpinnya siapa sih mimpin? Diri sendiri. Yang dipimpin apa? Anggota badan. Harus kamu pimpin. Nah, tangannya uruh begitu nampak kayak karena punya rambutan matang-matang banget. Orang mungkin sih harus ngemek sikile. Oh ya, itu sih tangan, sikile, itu tangannya dikendalikan, dipimpin. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran. Ini cuplikannya, tidak semua. Kalau semua terlalu panjang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati
Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah artinya apa? Pemimpin. Yang di bumi yang dijadikan pemimpin siapa? Jadi isinya bumi, makhluk hidup yang ada di bumi, manusia dan hewan. Yang memimpin manusia apa hewan? Manusia. Berarti otomatis manusia dijadikan sebagai pemimpin. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan manusia pemimpin jadi pemimpin? Sebagaimana firman-Nya. Berarti siapa? Allah. Ya. Allah yang menjadikan kamu sebagai pemimpin Allah, manusia. Sehingga malaikat yang merasa lebih mulia merasa iri. Nah, ini malaikat ke iri dengan manusia. Iri karena dijadikan pemimpin. Iri. Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin, iri. Karena apa? Sudah patut diketahui bahwa nantinya yang jadi pemimpin itu pertama akan merusak. Yang merusak jagat raya adalah manusia. Sebagian kerusakan di muka bumi ini adalah perbuatan manusia. Manusia zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di muka bumi ini zoharul fasadu fil barri artinya apa? Bari, daratan, wal bahri dan lautan. Bima kasabat aydin nas, sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Sing di bumi, penyebab hutan gundul, banjir, erosi, tanah longsor. Sing nebangi apa? Dalam ketek apa rambutan? Penyebab hutan gundul, banjir, longsor karena kan penebangan hutan secara legal. Sing nebangi manusia. Nah, karena dirusak akhirnya pada ayat berikutnya liyudhiqahum, supaya merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari perbuatannya. Karena ditebangi akhirnya longsor, banjir. Itulah yang namanya hukum sebab akibat. Sebab perbuatan manusia, hutan gundul, akibatnya longsor, banjir, musibah kena manusia. Hutan. Terus sing nang daratan bukan hutan, udah. Mau ngerti kok udah? Udah sing nang sawah biasanya mangani. Nang sawah udah mangani apa? Tikus. Mangani tikus. Oh ya. Udah ulane diarai. Didol. Akhirnya apa sing tikuse mau dipangan ular, karena ulane diarah, tikuse mana? Tikuse akeh akhirnya mangani. Perbuatan siapa? Manusia. Perbuatan manusia. Jadi semua adalah akibat perbuatan manusia. Nah, itulah malaikat merasa iri, nggawe kerusakan.
terus harga pertumpahan darah, perang. Ya. Tapi jawabannya Allah, karena kamu tidak tahu apa yang kamu tidak akan kalau ini alamu tak butuh rata lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sehingga Allah menerapkan aturan. Sehingga manusia kena aturan. Kalau yang ingin tidak kena aturan, jadilah hewan. Hewan kadang-kadang anak dipelihara kena aturan. Udah sehingga biasanya nggo apa ya iring-iringan kan joget, dilatih orang Arab sahabat. Itu ya. Nah, makanya ini kan kena aturan. Kembali kepada kodrat manusia diciptakan sebagai pemimpin. Dalam bahasa Inggrisnya pemimpin adalah Leadership. leadership. Itu arti leadership secara harfiah. Jadi arti leadership secara harfiah adalah kepemimpinan. Arti leadership secara harfiah atau secara bahasa adalah kepemimpinan. Yang pertama. Ada juga arti secara istilah. Pengertian leadership secara istilah adalah suatu fungsi manajemen. Suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan. Itu suatu fungsi manajemen. Memanage itu mengatur, manage itu mengatur. Maka dalam mengatur itu ada beberapa model. Ya. Dalam mengatur itu ada beberapa model atau gaya. Yang pertama adalah demokratis atau demokrasi. Dalam istilah yang biasa terjadi dalam pelajaran PKN, demokrasi apa pengertiannya? Dari rakyat untuk rakyat. Dalam PPKN, demokrasi adalah dari Rakyat oleh rakyat untuk rakyat. itu arti demokrasi dalam PPKN. Cara bahasa wong Jawa nih demokrasi sing gede moh dikerasi. Oh ya. Bahwa istilah Jawa demokrasi sing gede moh dikerasi. Ono cak gede di sentak cak cilik kampleng. Oh iya. Demokrasi sing gede moh dikerasi. Itu dalam bahasa plesetan. Kalau dalam PPKN demokrasi adalah biasanya digunakan dalam pemilihan umum yang disingkat pemilu. Gaya leadership yang pertama adalah demokratis atau demokrasi. Adalah seorang pemimpin memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan seluruh pendapat dari semua
anggota. Itu gaya dalam kepemimpinan. Jadi gaya dalam kepemimpinan ada yang namanya gaya demokratis. Gaya demokratis adalah seorang kalau kamu jadi pemimpin, ya itu pasti ada sesuatu hal yang dibahas. Misalnya di awal masuk, pemimpin mengatur tentang pembagian tugas, ada piket. Nah, di situ contohnya kan kalau demokratis kan biasanya langsung, aku Minggu lah, aku Senin, aku Selasa, aku piket semua. Kok piket semua, aku piket semua sih. Nah, Pak Guru yang paling beneran kita yang piket semua. Nah, malah kesel dewek kan. Kita buka pintu. Ya. Itu contohnya. Anak sing aku nggak bisa Senin, bisanya Rabu. Itu juga ditampung. Itu namanya demokrasi. Namanya demokratis. Jadi ditampung. Dalam siapa sih bisa piket dina Minggu? Nanti kan ada yang bisa, ada yang tidak sih bisa masuk Minggu ya Minggu. Ditulis nanti ada yang Senin, ada yang Selasa dan lain sebagainya. Jadi ditampung. Itu caranya. Itu namanya kepemimpinan yang demokratis. Dari semua. Dari pendapat semua yang dipimpin. Maka dalam memutuskan suatu perkara, soalan tidak lepas yang namanya sistem problem solving. Problem solving, pemecahan masalah. Ada pemecahan masalah. Maka dalam memecahkan masalah ada rumusnya. Apa ya rumusnya? Pak Guru juga di sekolah mien sekalian ada rumusnya. Kalau di Indonesianya yaitu kapan, di mana, bagaimana. Itu pasti akan memecahkan suatu persoalan, akan membahas suatu persoalan tidak lepas dari pertama kapan, di mana, bagaimana. Misalkan seperti teman kalian yang kemarin kena musibah tenggelam. Kan pertama takone kapan, Bob? Kapan tenggelamnya? Hari apa? Sabtu. Kapan? Terus di siar si tinggi apa reong? Di sumur. Kapan? Gimana? Bagaimana keadaannya? Itu kan ya. Arab memutuskan rajaban kelas, misalkan rajaban kelas kan pertama membahas kapan, waktunya, di mana, tempatnya, terus bagaimana ya pelaksanaannya atau carane kok maca Yasin, Ijen, gentenang, sekelas, pisan-pisan, itu kan bagaimana caranya. Jadi ya seorang pemimpin harus memegang itu. Kalau memecahkan suatu persoalan tidak lepas dari kapan, di mana, bagaimana. Nah bahasa Inggrisnya kapan apa? When.
Di mana? Where? Where? Ya di muka mata yang ber. Gua tulisannya where. When? Where? Satu lagi. Bagaimana? How? H2W. Hanya satu. How? 2W berarti when dan where. Where? Di mana? Ya, di mana? Itu kan where. Pertama when, kapan? Where? Di mana? How? Bagaimana? How are you? How are you? Nak jawabannya Pak Guru. Ayu banget. Nah, Pak Guru bukan guru bahasa Inggris. How are you? Ayu banget. Nah itu yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Sekarang yang kedua, cukup orang. Yang kedua, autokratis. Yang kedua, autokratis. Yaitu atau adalah boleh, yaitu boleh seorang pemimpin memutuskan segala sesuatu tanpa meminta pertimbangan pendapat dari anggota. Oke, yang kedua, gaya kepemimpinan adalah autokratis, adalah seorang pemimpin memutuskan segala sesuatu tanpa meminta pertimbangan pendapat dari anggota. Contohnya seperti ini. Kamu memimpin rapat pembentukan tiket. Kue Senin, Selasa, kue pokoknya Kamis, kue Sabtu, kue Minggu, rampung. Boleh gitu? Aku ora bisa dina Minggu, kudu bisa. Kudu bisa. Aku ora bisa Senin, ya kudu Senin. Itu namanya autokratis. Jadi berbeda dengan demokratis. Kalau demokratis kan siapa sih Minggu, aku Minggu. Siapa Senin, aku Senin. Nah, sehingga nanti disimpulkan sing Minggu bocah pira, sing Senin pira, nanti baru diambil kata sepakat. Kabeh di tiketnya dina Senin, sak sekelas bocah 30 Senin kabeh. Senin kabeh. Nah, akhirnya kan harus diselesaikan, ora mungkin Senin kabeh. Nah, itu kayak pemimpin tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya adalah besar, sebagaimana dalam hadis disebutkan, cuplikannya saja, kullukum, terusnya romin, masing-masing kamu sekarang adalah pemimpin. Kulukum rawin wa kulukum mas man rawin yatihi, dan masing-masing kamu seorang pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kelas yang boros telur, takoni di sini ketua kelasnya harus bisa mengarahkan pemimpin. Maka seorang ketua kelas harus bisa menjadi contoh. Ketua kelasnya contoh
Dua kelasnya dimarahi bolos, ya otomatis. Berarti kedua kelas besok akan diminta pertanggungjawabannya. Itu di hadapan Allah bukan main-main. Kepriwe yang ngatur anak buahnya. Bolos dua kelasnya, anak buahnya baru bolos kabeh. Dua kelas kena dosa, kena sanksi. Maka Ki Hajar Dewantara menerapkan dalam sistem kepemimpinan yang terkenal semboyannya adalah Ingarso Sung kasih gambarnya di suara nana ya SD kayak nang SD nang rapot terus nang kae kan ana tulisannya nang gambar kae Ingarso Sung Tulodo ing medya mangun karso tuturi. Nah sing apal ukur tuturi masalahnya tulisannya gue dok bok. Padahal lengkap dari depan Ingarso Sung Tulodo ing medya mangun karso tuturi untuk nyamburi Mbahayani. Itu semboyannya siapa? Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Semboyan Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo ing medya mangun karso tuturi. Ingarso nang arep. Jadi seorang pemimpin harus punya sifat itu. Harus punya sifat Ingarso Sung Tulodo. Di depan itu bisa menjadi contoh. Tulodo kan contoh. Jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh anak buahnya. Namanya Ingarso Sung Tulodo. Medya mangun karso di dalam kelompoknya itu bisa membangkitkan semangat pada piket pada orang belum harus bisa mencari solusinya kepriwe men gelem piket semuanya bener. Tuturi Handayani di belakang itu harus bisa memberikan dorongan semangat. Maka seorang pemimpin harus bisa mengontrol, sing ora DR aja ngomong. Saya tulis sing ora DR ora. Dek. Sing ora gedungan huruf R, jangan ikut-ikut ngomong. Seorang pemimpin harus bisa mengontrol. Wah, ini orang gedungan R baru ngomong, corong mana? Semua bisa pemahamannya bisa beda. Singkung menang jawabannya, hah? Menang jawabannya, hah? Seorang pemimpin harus bisa mengontrol anak buahnya. Nggak mesti tak dipimpin wedon, sing ngomong orang DR. Itu bisa bahaya didengar di luar. Nah, sekarang gaya kepemimpinan yang ke satu apa tadi? Yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah transformasional. Transformasional.
Yang pertama demokratis, kedua autokratis, yang ketiga transformasional. Adalah seorang pemimpin biasanya ingin melakukan perubahan dengan cara membalikan keadaan untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Membalikan keadaan, misalnya seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ada istilah rugi, berarti rugi atau impas. Rugi, berarti impas atau rugi, untung dan pas-pasan. Nah, seorang pemimpin di kelas juga ada istilah kadang-kadang memimpin dengan membalikan keadaan. Bagaimana caranya? Seorang ketua kelas memimpin anggotanya mengatur jadwal. Nah, mengatur jadwal lah, oh, kok ora belum tiket ketuanya ngatur tok. Hewe. Lah sing biasane angel dadekna ketua dibanding biasanya orang tahu belum apa-apa katanya kedua dibalik keadaan yang biasa jadikan pemimpin. Bagaimana keutamaan pemimpin? Allah juga akan memberikan perlindungan besok pada hari kiamat. Karena seorang pemimpin punya tanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika bisa menjadi seorang pemimpin, Allah akan memberikan perlindungan atau iyub-iyub. Nah, sebagaimana dalam sabda Nabi. Cuplikannya toh orang tak kuasa kabeh kamarin. Sabngatun yudillu humullahu yaumal kiamati yaumal la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan besok di hari kiamat di padang mahsyar. Pada saat di situ tidak ada perlindungan. Pada masa kan dalam kisah kan matahari juga di dekatan di atas bulan, tidak ada perlindungan. Siapa yang akan mendapatkan perlindungan? Ada 7 golongan. Di antaranya adalah al-imamun ngadilun, jadi pemimpin sing adil. Biar kulit payung batire kepanasan dewek out sebab kulit payung, karena bisa menjadi seorang pemimpin yang adil. Itu keutamaannya. Keutamaan cara pemimpin akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat pada saat di padang mahsyar. Tapi beratnya pemimpin kemana? Yaitu kalau nggak bisa menjadi seorang pemimpin yang adil, maka kamu karena sudah terpilih sebagai siswa terpilih oleh bapak dan ibu guru, mungkin juga oleh temannya, dijadikan sebagai pemimpin, maka haruslah bisa bersikap yang adil. Sudah punya beberapa ilmu-ilmu dalam kepemimpinan atau leadership. Apa arti secara harfiah leadership? Secara istilah
Gaya kepemimpinan ada berapa? 1, 2, 3, tambah 1 lagi. Yang keempat adalah transaksional. Adalah seorang pemimpin lebih mengutamakan kinerja tim. Seorang pemimpin lebih mengutamakan kinerja tim dengan melakukan tugas sesuai dengan job. Sesuai dengan job desk. Job desk berarti job deskripsi, maksudnya pembagian tugas sesuai dengan job masing-masing. Sesuai dengan job masing-masing. Tadi gaya kepemimpinan. Sekarang saat berikutnya adalah jenis leadership. Jenis leadership. 1, esensial leadership. Yang kedua, eksponensial leadership. 3, business leadership. Business leadership. Yang keempat, organisasional leadership. 5, tim leadership. Tim. Jenis-jenis leadership. 1, apa? 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang tinggal persiapan untuk tes. Satu yang bertanya. Sekarang untuk putra dulu, khusus putra. Ini namanya jari. Apa katanya jari? Tunjuk sayang, kalau belajar nggak boleh ngantuk. Ini namanya jari. Jempol. Apa katanya jari? Jempol sayang, kalau tidur nggak boleh ngantuk. Nah, jadi yang bisa langsung acungkan jari kemudian maju. Satu pertanyaan dulu khusus untuk putra. Sebutkan 3 gaya leadership. Maju langsung. Ya, maju. 1, 2. Pakai itu. Langsung dulu. Ya. Terus setelah maju bareng mana 10. Yang 10 maju bareng. Sing di sini dewek iki sih. Nah, jadi pertanyaannya, sebutkan 3 teludok gaya leadership. Demokratis, autokratis,
mendapatkan hadiah. Namanya siapa? Muhammad Ismaili kelas 72. Wah, terima kasih. Berarti benar-benar perhatikan. Kelas 3-nya kalah. Kelas telurnya paling menang suaranya, paling seru. Tapi nangkon maju kalah. Satu lagi untuk putra. Ya, yang maju kalau ada 5 bareng berarti 5 maju bareng. Tapi kalau yang satu paling awal hanya satu yang maju. Apa pengertian leadership secara istilah? Oh, kayak maju, ya. Wes maju orang perlu kesuhet, aja tetap ngepek. Arti leadership secara istilah. Wes, orang kena maju mata bu.